Mana nih ketua KPU? Kenapa partai kami? Kan patah. Nah kan Ketua KPU mana? Ketua KPU. partai ribut selalu butuh ketua KPU untuk menjelaskan. Iya. Semua orang udah emosi, Pak. Mana suara kalian? Mana suara kalian? Mana? Bos nggak bisa, nggak ada demo. Bapak-bapak, ibu. Mana nasi bungkus? Ikutan lagi. Ini ada apa? Kok pada ribut sih? Kami mencari ketua KPU. Iya. Anda ini siapa? Ketua umum partai. Ketua umum partai. Kita semua Anda ketua ini umum siapa? Jelas-jelas partai kambing hitam. Masya Allah kurang gede gimana nih? Tuh. Gitu. Ini tidak lolos. Tidak lolos. Padahal sudah main mata. Sudah main mata. Saya dari partai ribut selalu. Oh, pantas. Sini, kamu Oke. di sini, Bapak. Kamu di sini. Bapak dan juga Ibu. Iya. Gini. Oh, ini blockingnya. Nanti kita akan cari tahu jawabannya masing-masing. Duduk dulu boleh nggak? Oke, boleh. Tapi beneran datang ya dia? Iya, nanti saya akan kasih jawabannya. Tunggu. Kambing nggak bisa duduk. Ya udah, jawab. Boleh. Jongkok, Boleh. bersimpul. Oke. Duduk dulu kali ini, Bapak. Oke. Tenangkan hati Oke. pikiran. Siap. Oke. Boleh. Ada sosok yang akan nanti membantu untuk memberikan solusi dan juga jawaban setiap pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Oke? Oke. Siapakah dia? Oke. Ini. Ini yang kita Siapa? Kalau kita duduk nanti makin nggak lolos nih. Oke. Duduk dulu, nanti baru berdiri satu-satu. Kayaknya kalian tukar partai. Iya, kayaknya gue lebih baik main mata deh. Saya nggak tahu kenapa partai Anda nggak lolos. Kenapa emang? Ribut kali. Hasyim Asyari, Ketua KPU. Selamat malam, Pak. Bonar dulu, ada yang disampaikan sebelum kita mulai Q&A? Ada lah. Silakan. Saya maju aja ya? Boleh. Oke. Teman-teman untuk Bapak Hasyim selaku Ketua KPU Pusat Republik Indonesia. Pak Hasyim ini saya punya fakta, Pak. Katanya Bapak dulu pernah menjadi supir bus, betul? Iya betul. Mas. Betul. Oh, keren nih. Sekarang jadi supir demokrasi. Artinya penumpang Bapak itu seluruh rakyat Indonesia, Pak. Nah, Benar, jadi waktu jadi supir bus itu juga sistem buka tutup. iya, karena kan supir bus. Jadi di terpalnya dibuka, nggak protes itu? Bukan, dia bukan yang terbuka, Mbak. Jangan dipersulit saya, Mbak. Tolong, Mbak. Ya. Jadi, dan beliau ini katanya trauma dengan emas nggak sih, Pak, sekarang? Emas. Saya nggak pernah pakai emas. Oh, karena udah trauma dengan wanita emas, teman-teman. Jadi, itulah. Gimana, Pak, setelah dengan wanita emas tuh gimana? Setelah terbukti Bapak tidak bersalah gitu? Ya kalau nggak bersalah ya biasa-biasa aja. Biasa Mas. aja, Pak, ya, Kalau saya respect. bersalah mesti udah ketakutan, menghindar. Iya. Dan satu lagi, Pak. Terakhir ini saya dapat info, katanya Bapak ini hobi renang. Iya, betul. Makanya mungkin kenapa Bapak ini banyak gaya. Ampun. Karena perenang itu banyak gaya dong. Gaya dada, gaya punggung ya. Dan kupu-kupu benar. Katanya gaya favorit Pak Hasyim ini adalah gaya-gayaan ya. Gaya-gayaan ganti kotak pemilik aluminium ke kardus ya. Katanya aluminium gampang dicuri, rawan dicuri. Lagian Pak, itu menurut saya yang paling penting dari kotak suara itu isinya, Pak. Kita tuh nggak apa-apa kotak suaranya dicuri asalkan bukan suara kita yang dicuri, benar ya teman-teman ya? Iya, betul. Nah, apalagi dikasih ke partai yang lain yang tidak kita pilih. Oke. Ya mungkin itu aja Pak aspirasi dari Partai Lemper ini, Pak. Saya juga akan Lemper. Lemper. orang Medan aku, Pak. Jadi Oke. lemper ya, Pak ya. Nggak apa-apa, Pak ya. Nggak Yang apa-apa penting itu. isinya sama kan? Sama, betul. Bedanya hanya di luar, Pak. Betul. Ini kita dengarkan dulu dari teman-teman partai yang lain, Pak ya. Ya. Terima kasih. Ketua Umum Partai Lemper, semoga tidak dilempar sama Pak Hasyim Asyari ya. Ya, Nah, Pak. malam ini pasti meriah sekali karena ini kita mau benar-benar menjadi bagian dari pesta demokrasi yang besok akan kita song-song bersama ya. Nah, Ketua Umum Partai di sini juga boleh bertanya, tapi ada aturannya. Jadi Pak Hasyim nanti akan memilih secara acak nomor mana saja dan setiap kotak yang dipilih akan berisikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan topik dan juga tema yang sudah ditentukan. Baik, langsung saja kita akan persilahkan Pak Hasyim Asyari untuk memilih kotak yang pertama. Kotak nomor berapa? Kita akan lihat dulu. Kotak nomor 1. Who am I? Who am I? Nah, ini tentang personal dari Bapak Hasyim Asyari. Pak, banyak orang bilang Bapak orang itu angker, kaku, formal, jarang bercanda. Kalau Bapak saya kasih kesempatan, silahkan deskripsikan Bapak itu orangnya seperti apa sih sebenarnya? Biasanya begini Mbak, yang baru kenal cara pandangnya begitu. Mau nyapa Mas Hasyim kayaknya segen Mas, mau ngomong ini. Jadi cuman Mas senyum gitu aja. Tapi kalau udah ketemu sama saya udah lama kenal saya itu kadang gini. Hasyim kok disegenin. Ini orang ini sukanya itu guyonan. Nggak terlalu serius karena apa?
kita hari-hari udah ngurusin sesuatu yang serius. Kalau saya juga ketemu sama teman-teman ngomong juga serius juga, lama-lama pusing juga. Jadi ketua KPU juga nggak boleh baperan ya Pak berarti kan? Karena suka guyonan. Ya bahwa saya punya perasaan pastilah, tapi harus bisa memendam apa yang saya rasakan. Oke, langsung saja saatnya saya akan beri kesempatan untuk ketum partai di sini. Kita mulai dari Gilang Dirga. Baik, mohon izin Bapak sebelumnya saya Gilang Dirga dari Ketua Umum Partai Ribut Selalu. Saya ingin menanyakan sesuatu yang agak melenceng dari hakikat partai kami. Saya mau yang tenang-tenang dulu aja, yang santai-santai. Bapak mungkin pernah mendengar lagunya Armada yang judulnya Pergi Pagi Pulang Pagi, Pak? Oh iya Mas, lagu wajibnya KPU. Nah, lagu wajib KPU berarti Bapak hafal toh? Ya kurang lebih lah. Nah, boleh sedikit Pak, saya mau dengar Pak. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Deng, 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 deng. Nah, dari lagu tersebut Pak, apakah betul setiap pulang ada dompet yang terisi Pak? Tolong. Gimana mau lolos? Dompet harus selalu terisi. Mas. Oh gitu, siap. Saya dikasih tahu mbah saya, bapak saya itu jangan sampai pernah kosong. Harus disisakan walaupun 500 perak, 1.000 rupiah itu harus disisakan. Supaya ada sustainability di dalam isi dompet. Kadang-kadang kalau kita buka dompet kosong kan, ini dompet apa kopiah kan gitu. Ini lucu nih. Ternyata ketawa. Mungkin juga perlu ditanya, kan Ketua KPU RI ini kan IO-nya Demokrasi Indonesia. Ya, betul. Itu tanggung jawabnya besar loh ya. Gajinya berapa sih Pak? Kalau di anggota KPU itu nggak ada istilah gaji ya, adanya itu uang kehormatan. Itu diatur dalam peraturan presiden. Kalau seperti KPU pusat itu setelah potong pajak kira-kira take home pay sekitar 34 juta. Kalau teman-teman di KPU provinsi antara 20-19 juta. Teman-teman KPU di kabupaten kota ya sekitar 10 juta. Dengan risiko tanggung jawab yang sedemikian rupa itu. Dari isi dompet tadi, uang kehormatan tadi, kan relatif ya Pak. Kalau untuk Bapak sendiri, besar, kecil, cukup atau gimana Pak? Cukup itu sebetulnya bagaimana kita menata hati ya. Kalau kita merasa mencukupkan diri ya cukup. Karena sebetulnya manusia ini kan kalau menurut Eric Fromm ya, yang pernah nulis buku yang sangat terkenal itu. Bawaan diri manusia itu dua kecenderungannya. To be and to have. Pengen jadi apa atau pengen punya apa. Siapa aja deh ditanya di sini. Nah itulah manusia itu hidup siklusnya gitu aja. Makanya ya kita harus menyadari ya biasa-biasa aja lah. Harus disyukuri, berapapun isinya cukup. Ya, Mungkin cukup. Oke, Berliana nampaknya ingin bertanya-tanya sebagai partai cantik, silakan. Asik. Bapak, saya perwakilan ketum Bapak. Saya ini ketua umum Partai Cantik ya Pak ya, mewakili wanita. Nah, bacanya apa Mbak? Cantik apa cantik? Cantik Bapak. Iya, ada alunan gitu. Bapak ini namanya pernah terseret kasus wanita emas. Walaupun akhirnya sudah terklarifikasi ya bahwa hal tersebut tidak benar gitu loh. Nah, saya ini kepo nih, gimana sih reaksi keluarga terutama istri dan juga anak-anak Bapak gitu loh ketika tahu Bapak dituduh terlibat kasus tersebut. Ya risiko orang ganteng Mbak. Wah, ini orang cantik nih Pak. Bisa masuk partai ya mungkin partai ganteng. Ganteng dan cantik. Gimana Ya, Pak? orang tua saya, keluarga itu ibarat sudah menghibahkan lah saya untuk urusan atau pekerjaan-pekerjaan ini dengan segala macam risikonya. Artinya siapapun ya kalau daftar KPU harus paham atau siap menghadapi risiko-risiko ini. Maka keluarga pun harus saya siapkan. Mbah Tejo, dari tadi serius nih. Gimana nih? Karena menarik jawabannya, makanya saya ngikutin. Saya nanya, kalau misalkan jadi supir bis pariwisata itu kan suka mampir di toko oleh-oleh itu. Iya. Itu dapat persentase nggak? Dapatnya dari biro perjalanannya Mas. Jadi kalau kita belok ke toko oleh-oleh ini nggak dapat itu, Pak Pia atau mana? Kalaupun dapat tidak dari tokonya, dari si biro perjalanannya. Nah kalau jadi supir KPU ini dapatnya dari mana? Selain yang kehormatan tadi? Iya dari uang kehormatan aja Mas. Kalau sih nggak ada menggok-menggoknya. Nggak ada Mas. Masa sih jujur lah, sama-sama santri lah gitu. Itu kan salah satu hak yang diterima, hak keuangan berupa uang kehormatan ya. Itu aja.
Dan kalau kemudian ada, mohon maaf ya istilahnya mampir sana dapat ini, dapat itu. Dapat itu kalau, dari bakpia itulah. oh, kalau enggak, kalau itu misalkan kita ngisi diskusi, ngisi seminar, nah itu baru diperbolehkan menerima honor. Gitu. Oke, mungkin nanya satu lagi. Kalau bisnya sudah mulai melenceng itu, ini bis negara ini. Kalau bis diumpamakan bis pariwisata, sebaiknya ganti sopir atau ganti penumpang, Pak? Tergantung. Kenapa KPU itu selalu posisinya terlapor, termohon, tergugat. Ini sebagai konsekuensi atau banyak lembaga yang ngawasi, media ngontrol, ada Bawaslu, ada DKPP, ada PT UN, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Jadi jangankan belok kanan, belok kiri, Mbah. Senyum aja loh, senyumnya agak ke kanan itu mesti Mas kok senyumnya terlalu kanan ya? Kedipnya kok terlalu ke kiri, itu juga jadi ukuran. Kita ini kira-kira mulai miring kanan, miring kiri itu yang mengingatkan banyak sekali. Untuk box nomor 1 sudah habis waktunya. Saatnya untuk box kedua. Silakan dipilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, apakah itu? Politik gelitik. Wow, kali ini kita akan bertanya lebih dalam lagi. Ada apa sebenarnya di balik dinamika politik yang juga terkait dengan Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Hasyim Asyari. Namun kita jeda dulu, Q&A masih akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.